Bab 2591. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu adalah keturunan 9 naga, dan tubuh pertarunganmu adalah kekuatan terkuatmu. Mengapa kamu tidak menggunakan tubuh pertarunganmu? Xie Wuneng mengetahui segalanya, dan menunjuk pada poin penting Lu Chen, meskipun, kamu, keturunan 9 naga, memiliki kultivasi yang rendah dan harus tetap rendah hati. Untuk menyelamatkan masalah. Tetapi kamu tidak perlu bertindak di depan saya tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Anda dapat yakin. Petik 2. Tidak heran dia menerima pesan dari Dewa Roh, dan Dewa Roh mungkin mengatakan semuanya. Adapun mengapa Dewa Roh merendahkan, sangat menghargai, dan bahkan berteman dengan alam rendah yang abadi, tidak diketahui. Karena saya berterima kasih kepada senior karena telah bertanya, junior tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Lu Chen tidak punya pilihan selain memanggil tubuh pertempuran, dikelilingi oleh 5 naga, sehingga kekuatannya melonjak. Terima kasih senior, beri aku pisau lagi. Lu Chen mengayunkan pedangnya lagi, dengan seluruh kekuatannya, bilahnya meraung, menghancurkan tekanan yang abadi, dan menebas Xie Wuneng. Ini agak menarik, Li Dao jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xie Wuneng mengangguk, dan memblokir pisau Zantian Qiang dengan pisau di tangannya. Dia masih mencabut pisaunya tepat waktu untuk menghindari menyakiti Lu Chen. Senior Xie, kenapa kamu bersikeras mencoba membelah langit? Lu Chen mencabut pisaunya dan bertanya. Karena, keterampilan tempurmu yang menebas langit mirip dengan milikku, dan itu adalah cara untuk menghancurkan perahu. Xie Wuneng memandang Lu Chen, dan berkata lagi, selain itu, aku juga baru saja mencobanya. Keterampilan tempur tebasan langit sama dengan keterampilan pedangku terkait erat, dan kemungkinan besar itu telah dimodifikasi dari keterampilan pedangku, yang merupakan pengurangan dari keterampilan pedangku. Versi, petik 2, apa nama teknik pedang senior Xie? Lu Chen bertanya, membunuh abadi, kata Xie Wuneng, mengajari saya. Mendengar ini, mata Lu Chen tiba-tiba terbuka, dan tanpa memikirkannya, dia tanpa sadar meminta untuk belajar. Apakah Anda perlu memikirkannya? Hanya dari nama skill tempurnya saja, orang bisa tahu betapa mendominasi dan hebatnya itu. Membunuh abadi, bunuh semua yang abadi. Jika skill tempurnya tidak kuat, beraninya mereka menyandang nama skill tempur sombong seperti itu. Kamu direkomendasikan oleh Dewa Roh, dan kamu adalah keturunan Kowloon, dan kamu memiliki bakat tinggi dalam menggunakan pisau. Aku pasti akan mengajarimu, kata Xie Wuneng. Dari nada suara senior Xie, sepertinya dia memiliki kesan yang baik terhadap keturunan 9 naga. Mungkinkah senior Xie mengenal keturunan 9 naga lainnya? Lu Chen bertanya, 100.000 tahun yang lalu, saya bertemu dengan keturunan Kowloon, dan alam orang itu tidak bagus pada saat itu. Saya bertarung melawannya selama 3 hari 3 malam, dan nyaris tidak kalah darinya. Belakangan, saya menyayanginya dan menjadi teman. Saat dia pergi, saya mengajarinya keterampilan bertarung menekan bagian bawah kotak, tapi sayangnya dia tidak bisa mempelajarinya. Kata Xie Wuneng, mengapa? Lu Chen bertanya lagi, karena, kekuatannya tidak cukup, dan dia tidak bisa mengontrol kemampuan bertarungku di bagian bawah kotak. Kata Xie Wuneng, kamu bisa mengajarkannya padaku. Lu Chen tampak bersemangat. Keterampilan tempur di bagian bawah kotak bukan berarti keterampilan tempur membunuh makhluk abadi seperti yang dikatakan Xie Wuneng, tetapi keterampilan tempur yang lebih kuat. Bagaimana mungkin Lu Chen tidak menginginkan keterampilan tempur yang lebih kuat? Saya pasti ingin. Berpikir untuk membuang semua cadangannya, dia langsung memintanya. Bahkan jika dia begitu kuat, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya, jadi jangan pikirkan itu. Xie Wuneng menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi pula, jika kamu ingin mempelajari keterampilan bertarungku di bagian bawah kotak, kamu membutuhkan takdir. Dia menyukaiku, jadi aku ingin meneruskannya padanya, tetapi kamu tidak melakukannya, aku tidak menyukaiku. Aku cocok dengan siapapun. Lu Chen berkata dengan cepat. Bagaimana kamu dan aku bisa cocok? Kamu tidak ada bandingannya dengan dia. Dia dan aku adalah teman dan memiliki hubungan yang setara. Kamu direkomendasikan oleh Dewa Roh, yang setara dengan magang, dan statusmu 1 tingkat lebih rendah dariku. Selain itu, jarak antara kamu dan aku terlalu jauh. Basis kultivasi dan kekuatan tempur tidak sama. Bagaimana kita bisa cocok?
Penjelasan Xie Wuneng seperti ini sama dengan menolak mengajari Lu Chen keterampilan bertarung di bagian bawah kotak. Status dan kultivasi hanya sementara. Cepat atau lambat, aku akan menyusulmu, dan kekuatan tempurku bisa menghancurkanmu. Lu Chen tersenyum, dan berkata dengan percaya diri, jika saatnya tiba, kita akan cocok, kan? Jika ada hari seperti itu, aku bisa mempertimbangkan masalah mencari teman. Mendengar ini, wajah Xie Wuneng berkedut, dan dia memaksakan senyum, aku akan memberimu kesempatan. Dalam 100 tahun, kamu bisa melawanku Tai, aku bisa mengajarimu keterampilan bertarung menekan bagian bawah kotak. Tentu saja, apakah Anda bisa? Saya tidak bisa menjaminnya, setidaknya keturunan Jiulong sebelumnya tidak bisa mempelajarinya. Lu Chen tersenyum, tetapi tidak melanjutkan pembicaraan, agar tidak memperburuk keadaan. 100 tahun bukanlah waktu yang lama bagi pejuang lainnya. Tapi baginya, itu terlalu lama. Jika dia telah berkultivasi selama 100 tahun sebelum mencapai level Xie Wuneng, maka dia dapat kembali mandi dan tidur, dan tidak menjadi keturunan 9 naga. Sebab, ia hanya punya waktu beberapa tahun, ia harus pergi ke Jalan Tongtian, kalau tidak, ia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan Dewa Roh. Selain itu, kontes pemeringkatan bintang di Jalan Tongtian akan diadakan beberapa tahun kemudian, dan dia harus berpartisipasi. Orang-orang dari Duanlong Xianmen terlalu sombong, tidak apa-apa jika Anda ingin main-main dengannya, dan jika Anda tidak membiarkan Danzong melihatnya, dia secara alami tidak akan menelan nafas ini. Dia ingin mengalahkan air pecah itu hingga mati di kontes peringkat bintang. Mengapa menurutmu itu terlalu sedikit? Xie Wuneng memandang Lu Chen, dan berkata, kamu tidak dapat melakukan apapun jika kamu tidak terlalu menyukainya. Aku tidak memiliki kesabaran untuk menunggu terlalu lama. Jika aku memberimu waktu 100 tahun, itu akan terjadi 100 tahun. Tidak masalah, berapa tahun yang kamu berikan, atau aku bisa memajukan waktu ini untuk mengejutkanmu. Lu Chen tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Kata Xie Wuneng. Maaf, Senior Xie, apakah keturunan terakhir dari 9 naga bernama Feng Changkong? Lu Chen bertanya lagi. Hei, kamu sebenarnya memanggil namanya, apa kamu kenal dia? Tidak mungkin, kamu berjarak 100.000 tahun darinya. 100.000 tahun, kamu dan dia sebenarnya adalah 2 generasi, bahkan terpisah beberapa generasi, bagaimana kalian bisa saling mengenal? Sekarang, Xie Wuneng terkejut, dan memandang Lu Chen dengan tidak percaya. Sebab, keturunan 9 naga yang ia kenal adalah Feng Changkong. Dia kenal Feng Changkong. Linghua, yang selama ini tidak diam, tiba-tiba berbicara, dan Lu Chen sangat terkejut ketika dia berbicara. Karena Feng Changkong meninggalkan benua Yuanwu 100.000 tahun yang lalu, bagaimana Lu Chen bisa mengenal Feng Changkong? Lu Chen tidak tahu kenapa Linghua ingin berbohong kepada Xie Wuneng. Mustahil, jangan perlakukan aku seperti anak berumur 3 tahun. Xie Wuneng menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan sangat tidak percaya, Lu Chen masih terlalu muda, tetapi Feng Changkong setidaknya berusia 100.000 tahun, bagaimana mungkin ada kesempatan untuk mengenalnya? Feng Changkong adalah ayah mertua Lu Chen. Ketika Linghua mengatakan ini, Xie Wuneng terkejut, dan Lu Chen juga terkejut. Linghua, kamu, Lu Chen bingung, dan hendak memberitahu Linghua untuk tidak berbicara omong kosong, tetapi disela oleh Linghua, putri Feng Changkong, Feng Yao, seperti Lu Chen. Ucapan Linghua adalah tingkat sedikit, dan dia tidak perlu menyelesaikan kompilasinya. Dari apa yang didengar Xie Wuneng, dia secara alami dapat memahami apa artinya, Feng Yao dan Lu Chen adalah suami istri. Tetapi dari apa yang didengar Lu Chen, dia tahu bahwa Linghua berterima kasih atas ketidakmampuannya. Adapun mengapa Linghua ingin berterima kasih atas ketidakmampuannya, Lu Chen tidak tahu setelah itu. Lu Chen tahu mengapa Linghua ingin berterima kasih atas ketidakmampuannya. Sebab, Linghua melihat Xie Wuneng bersikap asal-asalan kepada Lu Chen, dan mungkin tidak bermaksud mengajar. Oleh karena itu, Linghua melihat hubungan mendalam antara Xie Wuneng dan Feng Changkong, dan menyatakan bahwa Feng Changkong adalah ayah mertua Lu Chen, hanya untuk membuat Xie Wuneng memandang Lu Chen dengan kagum. Selama Xie Wuneng percaya bahwa Lu Chen memiliki hubungan dengan Feng Changkong, ada kemungkinan besar dia akan mengajari Lu Chen keterampilan tempur terkuat. Bahkan Lu Chen tidak berani menggali lubang super seperti itu, tetapi Linghua, yang tidak pandai menggali lubang, menggalinya. Lu Chen terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Kaisar Feng Yao,
yang mengorbankan 100.000 tahun untuk melindungi benua Yuanwu, pernah dikagumi dan dipuja oleh Lu Chen. Lu Chen tidak akan menggunakan Kaisar Feng Yao sebagai contoh, ini adalah penghujatan terhadap berhala. Tapi Linghua tidak terlalu memperhatikan, dan langsung menempatkan Kaisar Feng Yao di atasnya. Ternyata kamu, seperti Feng Changkong, juga berasal dari benua Yuanwu. Xie Wuneng menatap Lu Chen, lalu berkata, sejauh yang saya tahu, Feng Changkong memang memiliki seorang putri, Feng Yao, yang telah terperangkap di benua Yuanwu. Keluarlah, tapi itu terjadi 100.000 tahun yang lalu. Ini kesenjangan waktu sangat besar, bahkan jika Feng Yao masih hidup. Sekarang, saya sudah menjadi monster tua di dunia fana, bagaimana saya bisa berpasangan dengan Anda? Petik 2. Feng Yao telah dibekukan selama 100.000 tahun, dalam keadaan mati, dan semuanya berhenti tumbuh. Linghua melanjutkan, setelah dia dibangkitkan, dia masih dalam kondisi yang sama seperti 100.000 tahun yang lalu. Tidak peduli usia atau tubuh fisiknya, dia lebih muda dari kita. Jika kamu dan Feng Yao adalah suami istri, lalu mengapa Feng Yao tidak tinggal bersamamu ketika kamu datang ke Gunung Suangshui? Setelah mendengar pembebasan Linghua, Xie Wuneng mengalihkan perhatiannya ke poin-poin penting. Dia memasuki negeri dongeng satu langkah di depanku, dan dia tidak bersamaku. Lu Chen tidak mengarang apapun, dan mengatakan yang sebenarnya, dia berkata bahwa jika saya ingin menemukannya, saya harus pergi ke Jalan Tongtian. Saya belum bisa pergi ke Jalan Tongtian. Tentu saja kamu tidak bisa mencapai keadaanmu saat ini. Feng Changkong ada di suatu tempat di wilayah abadi. Dia meninggalkan sesuatu untuk putrinya. Itu pasti merupakan harta kejeniusan yang sangat berharga. Begitu putrinya memasuki alam abadi, dia akan segera mendapatkan peluang besar, dan sangat mungkin untuk segera memasuki Jalan Tongtian. Xie Wuneng mengangguk, sedikit percaya pada cerita Linghua, jadi dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Senang rasanya memiliki ayah yang kuat, semua jalan sudah beraspal, dan Anda tinggal berjalan kaki. Titik awalnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Bagaimanapun, Feng Changkong adalah keturunan 9 naga, dan Lu Chen juga merupakan keturunan 9 naga. Mereka berdua adalah keturunan dari tipe yang sama, dan keduanya sangat kuat. Wajar jika orang yang berkuasa menjodohkan putrinya dengan orang berkuasa lainnya. Feng Changkong, apakah kamu sudah mempelajari keterampilan tempur pembunuh abadi senior Xie? Lu Chen bertanya. Terpelajar, Xie Wuneng mengangguk, dan berkata, hanya saja bakatnya dalam menggunakan pisau tidak terlalu tinggi, jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan keterampilan bertarungku di bagian bawah kotak. Jadi begitu, kata Lu Chen, pedangmu telah diuji, dan aku bisa mewariskan keterampilan tempur pembunuh abadiku kepadamu, tapi ini bukan tempat untuk mengajari mereka. Xie Wuneng mengatakan sesuatu kepada Lu Chen, lalu memandang Linghua, murid Ling Shen, kamu dapat kembali. Permisi, Linghua menjawab, lalu menatap Lu Chen dalam-dalam, lalu terbang menuruni Gunung Suangshui dengan cepat. Apakah dia istrimu? Melihat Linghua pergi, Xie Wuneng tiba-tiba bertanya. Tidak, Lu Chen mengerutkan kening, dan menjawab seperti ini. Dia sangat menyukaimu. Xie Wuneng berkata begitu. Saya tidak bisa melihatnya. Lu Chen berkata dengan sengaja. Tarik ke bawah, meskipun aku bisa melihatnya, kamu tidak bisa melihatnya. Aku hanya percaya 50% dari perkataannya, karena dia menjadikan Feng Yao untukmu. Feng Changkong dan Feng Yao tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa memastikan apakah Anda menantu Feng Changkong. Namun, satu hal yang pasti, kamu dan Feng Yao saling mengenal dan memiliki hubungan dekat. Xie Wuneng mendengus pelan, lalu berkata, "Yah, karena kamu dan Feng Changkong sama-sama keturunan 9 naga, aku tidak akan asal-asalan untukmu. Janjiku sebelumnya harus dihitung. Selama kamu bisa mengalahkanku dalam waktu 100 tahun, aku akan." Keterampilan tempur di bagian bawah kotak diteruskan kepadamu. Petik 2. Terima kasih, senior. Lu Chen mengangguk, tetapi membalas dengan kalimat lain, kalau begitu, kesepakatan. Kamu datang denganku. Xie Wuneng berbalik, mengambil langkah dengan kedua kakinya, dan menuruni gunung dengan kecepatan tinggi. Lu Chen buru-buru mengikuti dan menggunakan langkah ringan kekaisaran untuk nyaris tidak tertinggal, tapi dia masih tertinggal 10 kaki. Kecepatannya bagus, dia seharusnya melatih gerak kaki tingkat lanjut. Xie Wuneng terkejut saat mengetahui bahwa Lu Chen mampu mengikutinya, dan dia tidak terlempar ke sekitar 100 jalan.
Di kaki gunung, Xie Wuneng melambat dan membawa Lu Chen ke belakang Frost Snow Mountain, di mana hutan lebat tiba-tiba muncul. Hutan lebat ini cukup luas, dengan radius 10.000 li, penuh dengan pepohonan peri tinggi yang lebat, dan dedaunan lebat menghalangi pandangan dari udara. Energi abadi di puncak Gunung Suangsue memang tipis, namun energi abadi di dasar gunung justru sebaliknya, energi abadi cukup banyak. Apalagi di hutan lebat ini, energi abadinya sangat kuat dan murni, serta lokasinya yang terpencil dan sepi, jadi jelas merupakan tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Di kedalaman hutan lebat sebenarnya terdapat beberapa paviliun, dan inilah tempat pertapaan Xie Wuneng. Suamiku, siapa yang kamu bawa ke sini? Seorang wanita cantik keluar dari paviliun sambil menggendong bayi. Nyonya Hui, dia adalah Dewa Roh. Xie Wuneng menanggapinya dengan tidak bermoral, dan tidak menyembunyikan apapun tentang roh dari istrinya. Ini juga menunjukkan bahwa Xie Wuneng dan istrinya mengetahui rahasia Ling Shen. Puluhan ribu tahun telah berlalu, apakah Dewa Roh masih mengingat suami dan istri kita? Wanita cantik itu berkata dengan heran. Tadi aku sedang terburu-buru untuk keluar, karena aku menerima pesan dari Dewa Roh untuk membawa orang yang direkomendasikan oleh Dewa Roh. Xie Wuneng menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, Lu Chen, saya bertemu Nyonya Xie. Lu Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada wanita cantik itu. Awalnya suami istri kami dikepung dan dibunuh oleh musuh. Terima kasih kepada Dewa Roh yang lewat sini, dia menyelamatkan kami dan membantu kami melenyapkan musuh. Kata Nyonya Xie, itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Mengapa senior Xie dan istrinya masih berada di Gunung Suangsue alih-alih pergi ke Susu? Lu Chen mengikuti kata-kata Nyonya Xie dan terus bertanya. Sebab, basis kultivasi Nyonya Xie sama dengan Xie Wuneng, keduanya merupakan puncak dari Daluo Jinxian, auranya sangat menakutkan, dan samar-samar ada tanda-tanda terobosan. Di mana Gunung Salju Beku berada? Ini adalah persimpangan antara area tingkat rendah dan area tingkat menengah. Ada lebih banyak energi abadi daripada area tingkat rendah, dan tekanan abadi juga relatif besar. Makhluk abadi tingkat rendah tidak akan datang ke sini untuk berlatih, karena mereka tidak dapat menahan tekanan dari makhluk abadi di sini. Makhluk abadi tingkat menengah tidak akan berlatih di sini, karena level di sini tidak cukup, dan energi abadi tidak sedalam area perantara, apalagi tanah suci Zuzu untuk makhluk abadi tingkat menengah. Namun puluhan ribu tahun yang lalu, Xie Wuneng dan istrinya sudah berada di Gunung Suangsue, yang berarti saat itu, Xie Wuneng dan istrinya sudah memasuki alam abadi tingkat menengah, setidaknya Yuan Xian. Dan keduanya telah hidup mengasingkan diri di Gunung Salju Beku selama puluhan ribu tahun, dan bahkan negeri dongeng Luojin besar telah disembunyikan. Di area di mana tidak ada pasang surut, untuk makhluk abadi tingkat menengah, tidak banyak energi abadi, dan sangat jarang untuk mengolah negeri dongeng Daluojin. Hal yang paling langka adalah Xie Wuneng dan istrinya sudah lama bisa pergi ke Zuzu untuk berlatih, tetapi mereka tidak meninggalkan Gunung Suangsue sampai Daluo Jinxian. Oleh karena itu, Lu Chen merasa aneh, bertanya-tanya apakah itu karena Dewa Roh. Tetapi Dewa Roh berkata bahwa Xie Wuneng terikat oleh sesuatu, tidak peduli berapa 10.000 tahun berlalu, dia akan tetap tinggal di Gunung Salju Beku. Saya punya banyak musuh di luar. Saya tidak ingin istri saya hidup dalam ketakutan, jadi saya memutuskan untuk hidup mengasingkan diri di Gunung Suangsue selamanya. Kata Xie Wuneng. Jadi begitu. Mendengar ini, Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa perbudakan Xie Wuneng adalah Nyonya Xie. Meskipun alam Nyonya Xie tinggi, dia tidak memiliki semangat membunuh dan bermusuhan seperti seorang pejuang. Dia terlihat seperti wanita yang berbudi luhur, dan dia mungkin benci berkelahi. Apalagi maksud Xie Wuneng sangat jelas, agar, Xie menjalani kehidupan yang stabil, ia rela menyerah dan terus berlatih silat. Bahkan jika basis budidaya mencapai puncak Daluo Jinxian, Xie Wuneng dan istrinya tidak akan keluar dari gunung. Jika tidak, jika Xie Wuneng dan istrinya pergi ke Zuzu, mereka juga sangat berkuasa, dan mereka bahkan digunakan kembali oleh Zuzu Mansion. Ini dari senior Xie dan Nyonya Xie. Lu Chen memandang bayi dalam gendongan Nyonya Xie dan bertanya, ini anakku, baru berumur 1 bulan. Xie Wuneng berkata dengan bangga. Dalam perjalanan pencak silat, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin sulit memiliki anak. Apalagi di alam abadi, apalagi jika kedua belah pihak adalah orang-orang yang memiliki kultivasi tinggi, bahkan lebih sulit lagi. Dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun,
untuk memiliki seorang putra dan setengah putri. Meskipun Lu Chen sudah menikah, tidak butuh waktu lama. Meski memiliki 2 istri, tidak mudah untuk memiliki anak. Orang yang memupuk makhluk abadi semuanya adalah makhluk abadi. Setelah sekitar 1 juta tahun, hal itu hanya akan terjadi dalam sekejap mata. Waktu bukanlah suatu halangan, hanya masalah waktu sebelum mereka ingin memiliki keturunan. Itu saja, alasan mengapa Xie Wuneng bangga adalah karena Nyonya Xie membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk mengandung seorang keturunan. Pada titik ini, Xie Wuneng memiliki keterikatan lain, dan dia tidak akan pernah mengambil seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Selamat, Lu Chen buru-buru memberi selamat padanya, dan ingin memberikan beberapa hadiah pertemuan kepada putra Xie Wuneng, tetapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan harta peri apapun kecuali ramuan. Apa gunanya memberimu obat mujarab saat anakmu baru saja bulan purnama? Paling tidak, mengirimkan sejumlah harta berharga adalah tindakan yang tulus. Benar-benar tidak ada cara lain, jadi Lu Chen tidak punya pilihan selain membuka jalan menuju alam atas, mengeluarkan sepotong besi ajaib biru ajaib dan mengirimkannya. Ini bukan logam dari alam abadi. Ada kekuatan ilahi dalam logam ini. Ini adalah logam dari alam atas. Bukankah ini dewa besi? Penglihatan Xie Wuneng sangat bagus, saat dia mengambil besi ajaib biru ajaib, ekspresinya berubah. Karena potongan logam itu beratnya 100.000 jin, apalagi langka, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Hal ini hanya ada di legenda. Itu memang besi ilahi dari alam atas. Lu Chen terkekeh, dan berkata, saya akan memberikan besi dewa ini kepada Tuan Muda Xie sebagai hadiah pertemuan, dan menggunakannya untuk membuat hiasan atau harta pelindung tubuh untuk Tuan Muda Xie di masa depan. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Xie Wuneng berkata dengan takjub. Hadiah kecil, jangan khawatir. Lu Chen berkata dengan rendah hati. Hadiah ini sebenarnya tidak terlalu kecil. Besi ilahi dari alam atas tidak tersedia di domain abadi, jadi tentu saja itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Namun benda ini dikirim kembali oleh Dewa Roh, jadi jika mendapat sedikit sebagai hadiah, itu dianggap meminjam bunga untuk memuja Sang Buddha. Merupakan hal yang bagus juga untuk menukar 100.000 kati besi ilahi dengan keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi. Terlebih lagi, Xie Wuneng menegaskan janji bahwa jika Lu Shen mengalahkannya dalam 100 tahun, dia akan mengajarinya keterampilan tempur terkuat. Anakku diberkati dengan datangnya besi dewa, terima kasih banyak. Xie Wuneng menyingkirkan senti dan berkata pada Lu Chen seperti ini. Mulai saat ini, dia tidak hanya memandang Lu Chen secara berbeda, tetapi juga memandangnya dengan penuh hormat. Karena, dia berpikir bahwa alasan mengapa Lu Chen memiliki besi ilahi pasti merupakan hadiah dari Dewa Roh. Dia adalah satu-satunya di antara umat manusia yang telah melihat Dewa Roh dan masih hidup. Dia tahu betapa menakutkannya Dewa Roh, dan dia mengabaikan keberadaan makhluk abadi, dan tidak akan menganggapnya serius. Di luar imajinasinya, Dewa Roh yang menakutkan seperti itu benar-benar akan memberikan dewa besi kepada umat manusia Lu Chen. Bisa dibayangkan betapa dewa spiritual menganggap penting Lu Chen. Oleh karena itu, dia mulai memikirkan satu hal, haruskah dia merevisi janjinya dan mengajari Lu Chen keterampilan bertarung paling dasar lebih awal. Hanya saja hal-hal tersebut hanyalah imajinasinya, Lu Chen tidak begitu penting bagi Ling Shen. Ling Shen tidak memberitahunya segalanya, terutama masalah perjalanan ke alam atas, itu dirahasiakan. Oleh karena itu, dia secara alami tidak tahu bahwa jalan menuju alam atas terbuat dari puluhan miliar kati besi dewa biru hantu, dan bahwa Lu Chen meminjam bunga untuk menyembah Buddha. Oke, sekarang aku akan mengajarimu keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi, jadi lengahlah. Setelah Xie Wuneng selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi Lu Chen. Lu Chen tahu bahwa Xie Wuneng ingin menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memasuki istana untuk mewarisi, jadi dia membiarkan Xie Wuneng memeriksa denyut nadinya dan melepaskan pertahanan mentalnya. Tanpa diduga, warisan keterampilan tempur pembunuh abadi sangat panjang, dan butuh 1 jam penuh bagi Xie Wuneng untuk menyerahkan seluruh rangkaian keterampilan tempur pembunuh abadi kepada Lu Chen, yang tertanam dalam di lautan Lu Chen, kesadaran. Benar saja, skill tempur Immortal Slashing dan skill tempur Heaven Slashing memiliki kesamaan dalam tujuan yang sama, dan keduanya merupakan pukulan yang akan menenggelamkan perahu. Lu Chen membolak-balik rangkaian keterampilan tempur pembunuh abadi dengan santai, dan butuh waktu lama baginya untuk melihatnya.
Baru setelah itu dia membacanya dengan kasar, dan kemudian dia terkejut. Sepertinya skill tempur menebas langit benar-benar berasal dari skill tempur pembunuh abadi. Aku mencoba pisaumu, dan aku tahu memang begitu, tapi aku tidak tahu bagaimana orang-orang di dunia fana memperoleh keterampilan tempur untuk membunuh makhluk abadi. Xie Wuneng bertanya, dulu ada sekte penebas surga di alam fana. Menurut legenda, keterampilan tempur penebas langit berevolusi dari keterampilan tempur di alam abadi. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, mengenai bagaimana sekte Zantian memperoleh keterampilan pertempuran pembunuhan abadi, dan bagaimana memodifikasi keterampilan pertempuran menebas surga, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Keterampilan tempur membunuh makhluk abadi selalu menjadi keterampilan tempur unik saya. Selain Feng Changkong, Anda adalah orang kedua yang mendapatkan warisan. Xie Wuneng berpikir sejenak, lalu berkata, mungkinkah Feng Changkong membocorkannya? Setelah selesai berbicara, Xie Wuneng menghela nafas lagi, lupakan, meskipun Feng Changkong menyebarkannya, aku akan mengenalinya, siapa yang memberitahunya bahwa dia adalah saudaraku. Mengenai masalah Xie Wuneng dan Feng Changkong, Lu Chen tidak tertarik, minatnya hanya pada keterampilan tempur membunuh makhluk abadi. Keterampilan tempur membunuh makhluk abadi adalah 9981 pisau. Lu Chen mengerutkan kening, merasakan satu kepala dan dua besar. Saat itu, 9 pedang penebas surga membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Zanxian sebenarnya punya 81 pisau, ada apa? Apakah 81 dolar terlalu banyak? Menebas dewa, kamu dapat memotong dari level rendah ke level tinggi, total 12 alam besar, bagaimana bisa cukup tanpa 81 pisau? Ngomong-ngomong, Zantianmu hanya punya 9 pisau, jadi itu pisau yang lemah. Zantian adalah versi Zanxian yang sangat lemah. Bahkan jika Zantian dapat menyerap Xianyuan dan menggunakannya secara normal di domain abadi, itu tidak ada bandingannya dengan Zanxian. Membunuh dewa adalah keterampilan tempur tertinggi di domain abadi, yaitu keterampilan tempur peringkat super abadi yang legendaris. Selama Anda dapat mengaktifkan 7 pisau terakhir, Anda dapat membunuh semua kekuatan super di domain abadi. Melihat Lu Chen sedikit khawatir, Xie Wuneng menjelaskannya seperti ini. Bisakah dipotong dengan sangat kuat? Mata Lu Chen berbinar. Dia tahu bahwa Slashing Immortals adalah keterampilan tempur tingkat super dari peringkat abadi, satu tingkat lebih tinggi dari Miesi, tapi dia tidak tahu seberapa kuat Slashing Immortals. Sekarang Xie Wuneng membuat perkenalan seperti itu, dia langsung sangat gembira, karena inilah keterampilan tempur yang dia inginkan. Jika Miesi tidak terkalahkan di level yang sama, maka Zanxian tidak terkalahkan dengan melompati. Musuh-musuhnya belum pernah berada pada level yang sama, jadi dia harus menjadi tak terkalahkan di level yang lebih tinggi. Benar, siapapun yang berada di bawah dewa bisa dipenggal. Xie Wuneng mengangguk. Berapa banyak pisau yang bisa digunakan senior Xie? Lu Chen bertanya. Aku, mendengar ini, ekspresi Xie Wuneng menjadi sedikit tidak wajar, dan dia berkata dengan sedikit malu, bakatku tidak cukup baik, dan budidayaku dalam membunuh makhluk abadi juga cukup memuaskan. Dalam keadaan normal, aku dapat mengaktifkan 54 pisau dan bunuh semua Daluo Jinxian, tak terkalahkan di level yang sama. Petik 2. Bagaimana dengan keadaan yang tidak biasa? Lu Chen bertanya lagi. Ini, Xie Wuneng berpikir sejenak, lalu berkata, aku pernah berada dalam keadaan gila sekali, dan aku mengaktifkan pisau ke-55 dan 56 berturut-turut. Kekuatan pisaunya sangat kuat bahwa itu bisa membunuh makhluk abadi tingkat tinggi yang paling lemah. Jika senior Xie menerobos lagi, apakah dia bisa mengaktifkan gaya pedang yang lebih kuat? Lu Chen terus bertanya, tentu saja, semakin besar kekuatanmu, semakin banyak jurus pedang yang bisa kamu aktifkan, dan semakin besar kekuatan memotong makhluk abadi. Baik Zantian maupun Zanxian memiliki kesamaan. Anda telah berlatih Zantian dan memiliki dasar dalam aspek kultivasi ini, akan lebih mudah untuk memahami makna mendalam dari Zanxian di masa depan. Kata Xie Wuneng, terima kasih atas kebaikan yang diajarkan oleh para senior. Lu Chen menegakkan tubuhnya, lalu membungkuk kepada Xie Wuneng, dan berkata, sayang sekali saya sudah memiliki seorang master. Maafkan saya karena tidak bisa belajar dari senior Xie. Saya telah menerima bantuan Anda. Tidak perlu, saya tidak punya keluarga atau sekolah, saya juga tidak menerima murid, apalagi magang. Keterampilan tempur membunuh makhluk abadi bukan milik sekte manapun. Ini unik bagi saya.
Saya bisa meneruskannya kepada siapapun yang saya suka. Saya hanya mengajar dua orang dalam hidup saya, satu adalah Feng Changkong dan yang lainnya adalah Anda. Xie Wuneng melambaikan tangannya dan berkata, Feng Changkong adalah sahabatku, dan kamu direkomendasikan oleh Ling Shen. Aku hanya membalas budi Ling Shen. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Dikatakan demikian, kamu harus berhutang apa yang kamu miliki, dan kamu harus membayar apa yang harus kamu bayar. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Xie Wuneng dan istrinya. Terima kasih senior, Nyonya Xie, junior ini tidak nyaman mengganggu Anda, jadi saya akan pergi sekarang. Kamu tidak perlu mengingat bantuannya. Jika kamu ingin membalas budi, kamu cukup membayarnya kembali. Besi alam atas adalah harta langka, cukup bagimu untuk membayar kembali bantuan apapun. Xie Wuneng mengangguk, dan berkata, janjiku masih berlaku, syaratnya. Kamu bahkan bisa lebih santai. 100 tahun mungkin sedikit lebih ketat. Aku akan menghitungnya untukmu sesuai dengan bakat Feng Changkong. Bagaimana kalau ini, aku akan memberimu 200 tahun. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengajarimu keterampilan tempur terbawahku. Petik 2. 1 atau 200 tahun terlalu lama, aku tidak sabar. Lu Chen tersenyum, dan berkata, saya ingin mendapatkan keterampilan tempur terbaik Anda dalam waktu 3 tahun. Dalam 3 tahun, Xie Wuneng tertegun sejenak, lalu langsung tersenyum, lalu berkata, demi dewa besi di alam atas. Aku akan memberimu kesempatan ini. Jika kamu bisa mengaktifkan pisau ke-41 dalam waktu 3 tahun, aku juga akan menekannya. Keterampilan tempur di bagian bawah kotak akan diajarkan kepadamu. Berapa kali kekuatanku saat ini dapat menggerakkan pisaunya? Lu Chen bertanya. Di puncak Celestial Immortal, kamu dapat mengaktifkan pisau ke-27. Xie Wuneng memandang Lu Chen, dan berkata, kamu sekarang berada di tahap akhir dari Celestial Immortal, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Bagaimana jika aku sangat kuat? Lu Chen bertanya balik. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda masih berada di negeri dongeng, dan Anda tidak bisa pergi kemanapun. Xie Wuneng berkata lagi, dalam 3 tahun, jika Anda ingin menggunakan pisau ke-41, setidaknya sampai tahap tengah keabadian sejati, kesempatan yang akan kuberikan padamu bahkan lebih sulit daripada mencapai langit, jadi kau bisa mengetahuinya. Betapapun sulitnya, aku harus berlatih. Lu Chen tersenyum, dan berkata, atau, kekuatanku cukup kuat, sehingga aku tidak perlu berkultivasi untuk menjadi makhluk abadi, tapi aku juga bisa mengaktifkan pisau ke-41. Saat itu, Feng Changkong hanya berhasil menggunakan pisau ke-41 dari budidayanya hingga tahap tengah keabadian sejati. Dan bakat Feng Changkong sangat tinggi, dan butuh 10 tahun untuk berkembang dari Yuan Xian ke tahap tengah True Immortal. Kamu juga merupakan keturunan 9 naga, bahkan jika kamu memiliki bakat yang sama dengan Feng Changkong, dari tahap akhir keabadian hingga tahap tengah keabadian sejati, kamu tidak dapat melakukannya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Adapun untuk bisa mengaktifkan pisau ke-41 tanpa mengembangkan keabadian sejati, itu sama sekali tidak mungkin. Tanpa kekuatan abadi sejati, kamu bahkan tidak bisa menggerakkan pisau ke-35. Jadi, jangan terlalu banyak berpikir, agar tidak merusak otakmu. Xie Wuneng terkekeh dan berkata begitu. Feng Changkong mendesak pisau ke-54, berapa tahun yang dibutuhkan? Lu Chen bertanya lagi. 100 tahun, kata Xie Wuneng. Jadi, Feng Changkong tinggal di Gunung Suangsue begitu lama. Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa kondisi Xie Wuneng selalu sejalan dengan kondisi Feng Changkong. Xie Wuneng telah memperlakukannya seperti Feng Changkong. Benar, dia berlatih di sini selama 100 tahun sebelum meninggalkan gunung. Bakatnya terlalu tinggi. Saat dia menerobos Daluo Jinxian, aku masih bekerja keras untuk menembus peri yang sebenarnya. Saat dia mengaktifkan pisau ke-54, saya hanya bisa mengaktifkan pisau ke-34. Saya jauh di belakangnya. Xie Wuneng menghela nafas. Jadi begitu. Terima kasih senior karena telah mengklarifikasi kebingungan ini. Generasi muda mengucapkan selamat tinggal, akan ada masanya nanti. Lu Chen memberi hormat lagi kepada Xie Wuneng, tetapi Xie Wuneng hanya mengangguk sebagai jawaban, tidak berbicara, dan mempertahankan apa yang disebut identitas yang maha kuasa. Sebaliknya, Nyonya Xie tidak berpura-pura, dia memeluk anak itu dan membungkuk kepada Lu Chen Yingying, adik, selamat tinggal.
Setelah meninggalkan Frost Snow Mountain, Lu Chen bergegas ke Yingzhou. Kali ini, dia tidak perlu terbang, tetapi pergi mencari susunan teleportasi. Tempat ini milik Mingzhu, jadi Lu Chen secara alami pergi ke kota Mingzhou untuk menemukan basis formasi teleportasi abadi. Kota Mingzhou dan kota Yingzhou adalah kota abadi pada tingkat yang sama, dan segala sesuatu di kota Mingzhou mirip dengan kota Yingzhou. Oleh karena itu, Lu Chen tidak berniat mengunjungi kota Mingzhou, tetapi langsung pergi ke markas formasi abadi teleportasi. Tetapi ketika berteleportasi ke dasar formasi abadi, dia dilihat oleh beberapa kaisar alkimia dari sekte besar alkimia di Mingzhou. Bukankah itu anak itu Lu Chen? Ya, itu dia. Dia masih berani datang ke Mingzhou. Mungkin mereka datang ke sini untuk berbisnis. Soalnya, semua orang sudah pergi. Sayang sekali kita terlambat mengetahuinya, jika tidak, dia pasti tidak akan bisa meninggalkan Mingzhou. Melihat Lu Chen melangkah ke dalam formasi peri teleportasi, dan kemudian menghilang, para kaisar alkimia itu berbisik satu sama lain dengan nada yang sangat kesal. Alasan mengapa kaisar alkimia ini mengenali Lu Chen adalah karena mereka juga menjadi salah satu referensi selama penilaian alkimia terakhir. Hanya saja beberapa dari mereka tidak lulus penilaian Danxian, sehingga mereka hanya bisa menjadi penonton, jadi mereka secara alami mengenali Lu Chen. Pada awalnya, penilaian alkimia telah selesai, dan dalam kompetisi peringkat 4 sekte besar, para jenius super alkimia dari 3 sekte besar takut dengan alkimia Lu Chen, dan bergabung dengan Yin Lu Chen. Akibatnya, ketiga jenius super alkimia itu gagal menaungi yang lain, melainkan dibayangi. Jenius alkimia super dari cabang Mingzhou dikejutkan oleh pukulan backhand Lu Chen, yang mengarah ke bagian bawah cabang Mingzhou. Karena alasan ini, sub-suzerain dari cabang Mingzhou hampir muntah darah, mengancam akan membalas dendam pada Lu Chen jika diberi kesempatan. Dan Lu Chen tidak pergi ke Danzong, dia selalu berada di Yingzhou. Bagaimana cabang Mingzhou punya kesempatan untuk membalas? Namun kali ini, Lu Chen benar-benar muncul di kota Mingzhou. Meskipun kaisar alkimia mengenalinya, Lu Chen telah memasuki susunan teleportasi, dan sudah terlambat bagi mereka untuk membalas dendam. Alangkah baiknya jika aku menemukan Lu Chen lebih cepat. Dilarikan olehnya benar-benar merupakan kesempatan yang terlewatkan. Jika raja kita mengetahui masalah ini, dia harus muntah darah lagi. Kalau begitu, jangan beritahu suzerain, jangan sampai suzerain kehilangan kesabaran dan menyalahkan kita karena terlambat mengetahuinya. Saya pikir lebih baik memberitahu suzerain. Mungkin suzerain akan mengatur masalah pengawasan. Jika Lu Chen datang ke Mingzhou lagi, maka Lu Chen akan berganti kulit jika dia tidak mati. Ya, ide ini benar. Tidak mungkin Lu Chen datang ke Mingzhou dari Yingzhou tanpa alasan. Pasti ada sesuatu di Mingzhou. Jika dia bisa datang sekali, dia akan datang untuk kedua kalinya. Semua kaisar alkimia mendiskusikannya, lalu mengambil keputusan, dan segera bergegas ke sekte alkimia di Mingzhou. Yingzhou, sejak Lu Chen menghajar 10 sekte abadi teratas, semua yang abadi bersikap hormat ketika mereka melihat Lu Chen. Ketika murid dari 10 sekte abadi melihat Lu Chen di jalan, mereka pada dasarnya mengambil jalan memutar, tidak berani memprovokasi Lu Chen. Di negeri Yingzhou, selain penguasa Yingzhou, Lu Chen adalah satu-satunya makhluk abadi tingkat rendah yang bisa berjalan ke samping. Selain itu, Lu Chen belum menjadi orang kuat di puncak Tianxian, tetapi hanya di tahap akhir Tianxian. Di kota Yingzhou, sekte Dao dan Dao, gunung belakang. Setelah Lu Chen kembali, dia mengumpulkan semua orang di Legiun dan memberi mereka keterampilan tempur baru. 3.000 keterampilan tempur jarak dekat Legiun telah memperoleh 3 keterampilan tempur umum yaitu pedang, senjata, dan pedang. Anggota inti Legiun telah memperoleh keterampilan tempur asli mereka yang ditingkatkan. Dan tidak nyaman bagi 1.000 dokter lapangan untuk menggunakan senjata, jadi mereka semua mengikuti Xiao Wan untuk berlatih versi terbaru dari tangan yang menghancurkan langit. 1.000 pembudidaya panah klan roh mengikuti versi budidaya Lingyan yang ditingkatkan untuk memakai matahari. Semua keterampilan tempur telah dimodifikasi oleh para dewa roh, dan semuanya telah ditingkatkan menjadi keterampilan tempur terbaik dari peringkat abadi, yang membuat semua orang melompat kegirangan. Mereka semua berlatih kungfu Tiangang Void, yang mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah bela diri mereka dan berkurangnya kekuatan. Mereka kekurangan keterampilan tempur tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Lu Chen membawa kembali kumpulan keterampilan tempur terbaik dari peringkat abadi ini,
yang setidaknya menutupi kekurangan dari kurangnya kekuatan tempur setiap orang. Apakah ada alasan bagi semua orang untuk tidak bahagia? Tentu saja, hanya sangguan jin yang tidak bisa bahagia. Karena, para pembudidaya pedang tidak membutuhkan keterampilan bertarung, mereka hanya bertarung dengan pedang kemauan. Yang paling bahagia adalah Fei Long. Zetiannya telah ditingkatkan ke level tertinggi dari peringkat abadi, dan dia dapat menyerap energi abadi untuk menggunakannya. Kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Selama naga gemuk itu menggunakan langit yang menyelubungi, bahkan jika ia menopang perisai yang rusak dengan santai, itu tidak akan bisa dipecahkan. Jangan mencoba memecahkannya pada level yang sama, setidaknya Anda harus menjadi makhluk abadi untuk memecahkannya. Setelah menugaskan keterampilan tempur, Lu Chen memerintahkan semua orang untuk berkemas dan bersiap untuk bergerak. Apakah kau akan pergi? Mengetahui bahwa Lu Chen akan pergi, Master Sekte Gan bergegas dan bertanya, kamu dan orang-orangmu telah berkultivasi dengan baik di sini, mengapa kamu pergi? Mungkinkah Master Sekte ini memperlakukanmu dengan buruk? Master Sekte Gan, Anda juga tahu bahwa Yingzu adalah tempat bagi makhluk abadi tingkat rendah, dan cepat atau lambat kita harus pergi. Kata Lu Chen, ya, cepat atau lambat kamu akan pergi, tapi tidak sekarang. Kamu baru berada di tahap akhir keabadian, jadi kamu harus terus berlatih. Energi abadi di Yingzu cukup untuk mendukungmu menerobos Yuanxian. Saat kamu tiba di Yuanxian, energi abadi Yingzu tidak akan mampu mengikuti ritmemu. Jika kamu tidak pergi saat itu, penguasa ini akan mengirimmu pergi. Tapi pergilah sekarang, tempat yang lebih maju memiliki sedikit tekanan, dan tidak cocok bagimu untuk berlatih. Jadi, kenapa kamu terburu-buru? Sekte Master Gan menasihati dengan cara ini. Adapun Danzong, biarkan dia menjaga Lu Chen dengan baik, jangan biarkan apapun terjadi pada Lu Chen, dan dia tidak ingin Lu Chen pergi begitu cepat. Jika Lu Chen menerobos Yuanxian dan memasuki peringkat menengah abadi, maka misinya akan dianggap selesai. Namun, dia tidak tahu bahwa Lu Chen tidak bahagia di Yingzu dan sudah lama ingin pindah. Saya tidak akan pergi ke tempat Gaussianya untuk berlatih untuk saat ini. Lu Chen berpikir sejenak, dan merasa sulit untuk menyembunyikan kebenaran dari Master Sekte Gan, jadi dia harus mengatakan yang sebenarnya, saya akan pergi ke Mingzu, ada tempat bagus di sana, yang sangat cocok untuk saya berkultivasi, saya harap Master Sekte Gan akan mengerti. Mingzu, mengapa kamu ingin pergi ke Mingzu? Bahkan jika kamu pergi ke Gangsu dan Yushu. Karena penilaian alkimia, Sekte Alkimia Mingzu berada di urutan terbawah, dan Master Sekte Mingzu sangat membencimu hingga dia mengertakkan gigi. Adapun Danzong, aku hanya menyuruh rajaku untuk menjagamu, tapi tidak menyuruh Mingzu untuk menjagamu. Jika kamu pergi ke Mingzu, kamu pasti akan dibalas oleh Danxiu dari Mingzu, bukankah kamu akan mencari masalah? Master Sekte Gan juga mengaku kepada Lu Chen dan mendesak Lu Chen untuk tidak pergi ke Mingzu. Sekte Master Gan, Anda telah merawat saya dengan baik, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Lu Chen tersenyum, dan berkata, hanya saja, aku tidak akan pergi ke kota Mingzu. Mingzu adalah tempat terpencil, dan Danxiu kelas Mingyue tidak dapat melihatku. Lu Chen bersikeras untuk pergi, tetapi Master Sekte Gan tidak bisa menghentikannya, jadi dia harus melepaskan Lu Chen. Namun, Lu Chen terlalu terkenal di Yingzu, jadi dengan sekelompok besar orang yang beraksi, berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kota Yingzu, dan bahkan membuat khawatir Gubernur Yingzu. Penguasa Yingzu mengirimkan transmisi suara kepada pemimpin Sekte Gan untuk menanyakan tentang Lu Chen sendiri. Apa yang sedang dilakukan Lu Chen ini? Dia mengalahkan 10 sekte abadi teratas, dan sekarang dia adalah sekte abadi tingkat rendah terkuat di Yingzu. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dalam pertarungannya dengan 10 sekte abadi besar, dia membunuh terlalu banyak murid Dewa Surgawi, dan telah menyebabkan Yingzu kehilangan sejumlah besar elit. Jika saat ini, klan iblis menyerbu wilayah Yingzu kita, tidak akan ada cukup elit surgawi di Yingzu. Bagaimana tuannya bisa mendapatkan begitu banyak elit surgawi untuk melawan klan iblis? Gubernur Yingzu sedikit marah, dan memberitahu Gan seperti penguasa ini, Lu Chen adalah anggota sekte cabang besar Anda. Anda harus memberitahu dia bahwa dimanapun dia pergi berlatih, selama dia belum menerobos Yuanxian, dia dari Yingzu. Setelah pemerintah mendapat perintah, dia harus kembali untuk melawan klan iblis.